kesuksesan, tentunya kita harus berani melangkah maju dan mengikuti perkembangan zaman yang ada dengan memulai perubahan, di mana perubahan ini tentunya memerlukan inovasi di dalamnya. Oleh sebab itu, di sini saya, Amel Rizkia Safa, akan mengulas informasi mengenai cara mengelola perubahan dan inovasi. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Berikut ini memapping mengenai mengelola perubahan dan inovasi. Perubahan merupakan transformasi dari keadaan saat ini menuju keadaan yang kita harapkan di masa yang akan mendatang, di mana wujud dari perubahan ini yaitu pergantian orang, struktur, dan teknologi. Nah, orang yang berfungsi sebagai katalisator dan juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola perubahan disebut agen perubahan. Contoh agen perubahan itu apa sih? Nah, contohnya ialah manajer dalam perusahaan. Nah, tahukah kalian jika proses perubahan memiliki dua pandangan? Yang pertama ialah kiasan lautan tenang, di mana perubahan dianggap sebagai gangguan sesekali dalam aliran peristiwa norma. Nah, organisasi di sini dianggap sebagai rakit kecil yang mengarungi lautan tenang. Nah, dalam kiasan lautan tenang ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama ialah pencarian status quo atau unfreezing. Nah, apa sih status quo itu? Nah, status quo itu adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebelumnya, di mana dalam meraih kesuksesan tentunya kita harus berani melangkah maju. Nah, sehingga status quo ini harus kita tinggalkan dan mulailah perubahan yang baru. Langkah berikutnya ialah perubahan atau changing. Nah, perubahan ini tentunya harus kita implementasikan perlahan-lahan agar menjadi suatu keterbiasaan dalam diri kita. Langkah terakhir ialah pembekuan kembali atau rephrasing. Setelah kita terbiasa dengan perubahan yang ada, maka kita harus menetapkan perubahan tersebut dalam suatu peraturan supaya tercipta situasi yang baru yang mendorong kemajuan diri ke depannya. Nah, contoh dari kiasan lautan tenang ini apa sih? Contohnya ialah seorang manajer yang ingin merubah peraturan dilarang terlambat, di mana harus melakukan ketegasan terhadap peraturan tersebut. Nah, setelah karyawan sudah mulai terbiasa dan mengikuti peraturan mengenai datang terlambat ini, manajer memberikan penghargaan kecil terhadap karyawan yang tidak pernah datang terlambat. Nah, penghargaan kecil ini tentunya akan memotivasi karyawan-karyawan lain untuk menaati peraturan baru mengenai datang terlambat ini, sehingga peraturan baru ini menjadi keterbiasaan dalam perusahaan tersebut. Nah, lanjut ke pandangan kedua, yaitu kiasan jeram liar atau wet water rapids metaphor. Nah, membantah pandangan sebelumnya, faktanya lingkungan sangat tidak teratur dan berubah secara cepat dan pesat. Hal ini menyebabkan perubahan selalu ada setiap saat dan diperlukan penanganan dalam suatu proses yang berkesinambungan. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ialah industri berbasis teknologi, di mana setiap tahunnya pasti perusahaan ini dituntut untuk melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan IT yang saat ini berkembang secara cepat dan juga pesat. Nah, faktor-faktor perubahan terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal ialah perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian ada perubahan teknologi, peraturan pemerintah yang baru, dan juga ada perubahan situasi ekonomi. Kemudian ada faktor internal, yaitu strategi organisasi yang baru, kemudian juga ada perubahan dalam komposisi tenaga kerja, peralatan baru, dan juga perubahan sikap serta perilaku karyawan. Nah, materi berikutnya ialah jenis-jenis perubahan, di mana secara umumnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah jenis perubahan rencana. Perubahan ini dirancang dan diimplementasikan secara berurutan juga tepat waktu. Nah, jenis perubahan yang kedua ialah perubahan reaktif, di mana perubahan ini terjadi akibat reaksi dari suatu peristiwa dan merupakan bentuk antisipasi terhadap peristiwa yang akan datang. Nah, jenis-jenis perubahan organisasi ini jika dilihat dari perubahan objeknya terbagi menjadi berapa ya? Nah, jadi terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ialah perubahan struktur.
Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Oke, yang kedua ialah perubahan teknologi. Dan ini contohnya. Dan yang terakhir ialah perubahan personal. Dan ini dia contohnya. 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 Lantas, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama ialah edukasi dan komunikasi. Berkomunikasilah dengan karyawan mengenai alasan mengapa perlu diadakannya perubahan. Hal ini untuk meminimalisir miskomunikasi dan juga agar menimbulkan rasa saling percaya serta kredibilitas dalam menghadapi perubahan. Cara berikutnya ialah partisipasi. Dengan mengikutkan karyawan yang menentang perubahan untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan perubahan dapat mencapai kualitas yang diinginkan. Cara berikutnya ialah fasilitas dan dukungan. Dengan melakukan bimbingan konseling terhadap karyawan seperti pelatihan keterampilan baru atau cuti dengan gaji yang tetap dibayarkan. Namun, solusi ini tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Cara berikutnya ialah memilih orang-orang yang menerima perubahan. Kelihatannya tega ya, tapi cara ini digunakan untuk mengefektifkan kinerja organisasi, di mana kita dituntut untuk memilih orang yang terbuka, menerima dan beradaptasi terhadap perubahan, serta bersedia mengambil risiko. Cara yang terakhir ialah koersi, di mana cara ini menggunakan ancaman atau paksaan. Nah, materi berikutnya mengenai isu-isu terkini dalam perubahan, di mana terbagi menjadi 3 isu-isu terkini. Yang pertama ialah perubahan dapat mengubah budaya yang ada di organisasi. Yang kedua ialah perubahan dapat menangani stres karyawan, di mana stres ini merupakan reaksi negatif seseorang yang mengalami tekanan berlebih akibat tuntutan atau beban yang ia terima. Stres ini ditandai apa ya? Stres pada karyawan ini secara psikologis ditandai dengan rasa bosan, ketidakpuasan, dan kekecewaan terhadap pekerjaan yang ia miliki. Kemudian secara perilaku, stres karyawan ini ditandai dengan kurangnya produktivitas diri. Contoh nih, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat memuaskan diri sendiri daripada kepentingan bersama seperti itu, atau susah mengatur waktu. Nah, dan yang terakhir ini secara fisik ditandai dengan sakit kepala berlebih akibat beban pekerjaan yang ia miliki. Nah, isu terakhir yaitu perubahan dapat membuahkan kemajuan yang sukses. Dalam menetapkan suatu perubahan, tentunya dibutuhkan inovasi-inovasi baru di dalamnya, di mana menurut Robbins, inovasi ialah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses, dan jasa, di mana ada 3 variabel yang memengaruhi proses merangsang inovasi ini. Variabel pertama ialah variabel struktural, di mana meliputi struktur organisasi dan komunikasi antar individu. Nah, variabel kedua ialah variabel sumber daya manusia. Nah, meliputi komitmen untuk pelatihan dan pengembangan, kemudian juga ada keamanan kerja yang tinggi dan juga kreativitas. Dan yang terakhir ialah variabel budaya yang meliputi toleransi tinggi terhadap risiko. Nah, itu dia materi mengenai mengelola perubahan dan inovasi. Setiap manusia tentunya tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, saya memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih and see you!